Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsira wa fi hadhil fursati thayyibah narju ila Allahi ay yuwahhida qulubana bi kalimatihi fi hadzal makanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta dan pemelihara alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan, kesempatan, dan tentu nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan ini adalah merupakan nikmat dan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkannya, hanya orang-orang yang tertentu saja. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga senantiasa mohon pertolongan, baik dalam urusan dunia kita, terlebih lagi dalam urusan akhirat kita. Dan inilah yang senantiasa kita nyatakan di dalam salat kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian selanjutnya kita juga senantiasa mengucapkan salam dan salawat atas junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, suri tauladan beliau, sehingga alhamdulillah kita juga bisa merasakan dinul Islam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kuliah malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takruf sedikit. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan Hidayatullah ini sejak tahun 1992, dari kelas 3 SD. Kalau di Gunung Tembak namanya PDI, Pendidikan Dasar Islam, sekarang jadi MI, Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah, jadi sedikit banyaknya juga alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan di Gunung Tembak, alhamdulillah. Baik, jadi insyaallah pada malam hari ini kita mencoba mengkaji suri tauladan Nabi kita, salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam hal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang juga kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Ini Quran surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 6, yang artinya sungguh pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia maha kaya, maha terpuji. Masya Allah, jadi berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran untuk kita jadikan suri tauladan yang baik. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, jadi sungguh luar biasa. Nanti kita lihat di mana yang harus kita tiru daripada perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Ya, sehingga Nabi saja ya begitu, karena ya kakeknya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu ya keturunan yang ke-20 juga diperintahkan untuk mengikuti ya jejak perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan saya yakin dan tentu kita yakin juga apa yang kita lakukan di Hidayatullah ini juga dalam rangka untuk mengikuti jejak perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga beliau mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, jadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua perintah yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ujian keimanan semua dilewati dengan baik. Ya, kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bahkan ya kurang lebih ya hampir 20 ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu mulai dari ayat 124 sampai dengan 141 ya berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalamnya. Jadi apatah lagi ya kita yang dalam rangka untuk ya menuntut ilmu, ya PUZ, pendidikan ya ulama dan zu'ama, insyaallah. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin ya mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan tentu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ulama, masya Allah. Makanya dikondisikan ya seperti sekarang ini. Jadi tadi dari ayat itu bahwa semua ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ujian keimanan semuanya ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim itu lulus. Subhanallah, tidak ada satu pun dia ditampik. Masya Allah. Bahkan kita sekarang ini juga berada di bulan Zulhijjah, itu dalam rangka untuk menapaktilasi perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi adanya disyariatkan ya Zulhijjah ini menunaikan ibadah haji, kita mengikuti manasik haji ya, kemudian ya juga adanya perintah untuk berkurban. Ini adalah dalam rangka untuk mengikuti jejak apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dan kita sudah tahu ya bulan Zulhijjah ini, maka kita harus bermujahadah ya, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu terbaik ini. Jadi waktu terbaik dalam setahun itu ya, waktu terbaik dalam setahun itu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi kalau di bulan Ramadan itu malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik, itu adalah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu malam ya namanya malam kemuliaan itu, yang kalau kita beribadah satu malam itu nilai ibadah kita itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Sehingga 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah merupakan malam-malam terbaik di dalam satu tahun. Masya Allah. Tetapi kalau hari-harinya, maka hari-hari yang terbaik itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kenapa? Tidak ada hari yang lebih utama daripada 10 hari terakhir daripada bulan Zulhijjah ini. Karena di dalamnya ada satu hari ya, dimana hari itu yaitu hari 9 daripada bulan Zulhijjah, pada saat orang wukuf di Arafah, dan pada saat kita diperintahkan untuk ya melaksanakan siam pada saat itu, yang nilainya itu kalau kita berpuasa pada hari itu, nilainya ya itu akan menghapus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya. Subhanallah ya, sungguh luar biasa ini ya. Jadi sengaja Allah hadirkan, bahkan secara khusus Allah bersumpah
ya wal fajr walayalin ashar. Ya Allah bersumpah demi malam-malam yang 10 atau hari-hari 10. Yang dimaksud di situ, yang dikuatkan itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Masya Allah, ini hari-hari yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis, ya dalam hadis itu disebutkan bahwa tidak ada amalan yang bisa menyamai kita melakukan ya amalan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang bisa menandingi pahalanya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya, walau berjihad di jalan Allah. Rasul mengatakan walau berjihad di jalan Allah, ya itu baru bisa sebanding kalau kita berjihad dengan harta kita, dengan diri kita, kemudian tidak ada yang kembali lagi. Ya baik harta dan diri kita, itu baru bisa menyamai kita beribadah di bulan Zulhijjah ini. Subhanallah, terutama 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, ya. Dan hari yang paling agung adalah ketika kita mengalirkan darah. Bayangkan kita diperintahkan untuk berkurban. Luar biasa kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, tadi dikatakan dalam ayat bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan dengan baik tanpa terkecuali. Ya subhanallah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mau menguji setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan kami, karuniakan kami anak yang soleh. Kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mirip-mirip dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam sebagai suri teladan yang baik juga dalam hal keluarga. Maka apa yang terjadi setelah dikabulkan kemudian diberikan anak yang soleh? Ya, lahir Nabi Ismail alaihissalam, kira-kira umurnya ya umur 14 tahun. Kemudian ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Subhanallah, coba bayangkan itu ujian keimanan yang paling berat. Masya Allah, itu ujian keimanan yang paling berat yang mungkin orang lain tidak akan bisa melakukannya. Kalau kita kan cuma diperintahkan untuk menyembelih kurban. Kalau kita sembelih dengan niat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka darahnya itu belum sampai ke tanah baru makanya kita diperintahkan untuk menajamkan. Ini luar biasa juga ini, ya orang pondok ini, ya. Nah, itu harus punya keberanian, punya mental, punya ilmunya juga, dan harus subhanallah itu kan diperintahkan. Makanya ketika Nabiullah Ismail alaihissalam itu mau disembelih, maka salah satu permintaannya itu supaya pisaunya itu ditajamkan. Ukuran standar yang paling itu tuh ya kalau misalnya kertas seperti ini kemudian kita bisa iris pakai parang untuk digunakan untuk menyembelih hewan, itu baru standar itu. Masya Allah. Dan kita lihat subhanallah, ya teman-teman itu alhamdulillah insya Allah sudah terlatih. Ya mungkin ya banyak, mungkin kalau orang-orang ya tua kita mungkin berapa kali kadang digerek ini kan, tapi alhamdulillah sekarang generasi muda termasuk Ustadz Waizul Umam itu sekali tarik tak. Kenapa? Harus punya mental kekuatan, ya kemudian pasti terbiasa dia ya merintis. Nah, itu sudah terbiasa punya, paling tidak dia push up ya 30 kali dalam sehari. Itu untuk apa? Supaya kuat sekali narik. Masya Allah, itu mentalnya. Itu kita baru diperintahkan seperti itu. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam makanya dikatakan dalam ya Al-Quran, ya di dalam ya surah yang ke-37 bahwa ini adalah ujian ya keimanan yang terberat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Kalau mungkin disuntik masih bisa mati pelan-pelan, tapi ini ya diperintahkan untuk kita sendiri yang menyembelih. Coba bayangkan itu. Masya Allah, ini adalah ujian keimanan yang sungguh luar biasa. Nah, kita lihat apa yang mesti kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yang kita contoh itu adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditawar, termasuk tadi Allah Subhanahu wa taala itu sengaja memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memotong, menyembelih anaknya. Supaya apa? Supaya untuk membuktikan bahwa kekasihnya ya Nabiullah Ibrahim itu tidak berkurang sedikit pun kasih sayangnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu terbukti. Ya, anaknya rela pun ya disembelih dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lihat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah keyakinannya, keimanannya, ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Buktinya mana? Buktinya kita lihat itu Mekah itu. Ya.
Itu Mekah, coba bayangkan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berhijrah dari Palestina untuk menempatkan anaknya dan istrinya di Mekah. Tidak ada orang, coba bayangkan ini, tidak ada orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan di lembah ya di Mekah ya, subhanallah. Coba dia letakkan istrinya, anaknya di situ, cuma 2 orang saja. Coba bayangkan itu. Ya, sungguh luar biasa itu keyakinannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tauhidnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya mentalnya ya tidak kuat, mungkin berat itu. Ya, berat itu untuk menugaskan di situ, enggak usah jauh-jauh. Ya, kita lihat saja, termasuk hidayatullah ini adalah dalam rangka untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, dengan apa? Dengan berhijrah. Karena Rasulullah SAW juga berhijrah. Kalau dalam sejarah itu kan Nabi dan sahabatnya itu kan 3 kali berhijrah. Hijrah ke Taif, kemudian ke Basya, kemudian ke Madinah. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan berhijrah untuk mencari satu tempat di mana supaya kita bisa mengkader di situ, melakukan tarbiyah di situ, sehingga ada orang-orang yang siap mengorbankan hidupnya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi kemarin saya ngisi di Masjid As-Salam, salah satu pertanyaan yang cukup luar biasa. Ya, salah satu pertanyaannya ya adalah kenapa ya kita sudah setiap tahun ya bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, ya, tetapi ya bagaimana bisa mencontoh itu, melahirkan kader-kader yang hebat, siap mengorbankan hidupnya untuk perjuangan Islam. Maka saya katakan bahwa ya itu memang ya berdasarkan ayat bahwa itu adalah memang puncak ujian keimanan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang belum tentu orang lain bisa melakukannya. Kita bayangkan mungkin Nabi Ibrahim bisa dia bisa melaksanakan, tapi anaknya belum tentu. Makanya dalam Al-Qur'an, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas salihin minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar menerima ujian ini. Coba. Jadi boleh jadi mungkin orang tuanya rela, tapi belum tentu anaknya dia rela. Ini bagaimana mencetak kader seperti ini? Maka saya katakan seperti ini. Ya, saya katakan seperti ini karena alhamdulillah saya katakan tadi bahwa sejak kelas 3 SD di Gunung Tembak, ya saya rasakan anak-anaknya almarhum Allah yarham Ustadz Abdullah Said pendiri Hidayatullah juga akrab dengan saya, seangkatan dengan saya, kakak kelas saya, sehingga saya banyak tahu tentang Allah yarham Ustadz Abdullah Said. Salah satu yang saya katakan kemarin bahwa paling tidak untuk melahirkan kader seperti Ismail ini sering disampaikan oleh Allah yarham Ustadz Abdullah Said, bahwa yang kita inginkan itu adalah kader-kader seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau dia diperintah dia tidak banyak bertanya. Nah, inilah yang membuat Hidayatullah ini alhamdulillah sudah kurang lebih 100 titik di seluruh Indonesia. Itu karena ada santri-santri, bayangkan dulu cuma tamat SMA saja itu sudah bisa diberikan kesempatan untuk membuka cabang, ya, mulai dari Aceh ke Pulau Mentawai sampai kepada Papua, ya, ada Manokwari tadi, ada Wamena, ada ya bahkan Maroke sana. Subhanallah, itu sungguh luar biasa. Itu kader-kadernya. Kenapa? Karena ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak mudah itu mengirimkan santrinya, kemudian belum ada yang dituju seperti kayak Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya di situ, kemudian istrinya di situ, kemudian ditinggalkan pergi. Untung istrinya sudah dikader, dia cuma bertanya, apakah ini perintah Allah? Oh ya, ini perintah Allah. Berapa kali tuh istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, tidak dijawab. Nanti setelah, apakah ini perintah Allah? Ah iya, ini perintah Allah. Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan saya. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Allah yarham Ustaz Abdullah Said untuk mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tauhidnya, keyakinannya. Makanya di Hidayatullah ini sering dikatakan bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu yang senantiasa dipesankan oleh Allah yarham ketika misalnya mau bertugas, ya, bertugas ke Papua, bertugas ke tempat-tempat yang lain. Masya Allah, itu sungguh luar biasa. Jadi saya katakan begini, kalau kita mau melahirkan kader yang hebat, ya, pemimpin yang hebat, ulama yang hebat, maka tentu pemimpinnya itu juga berani berkorban. Kita lihat, terus terang, saya mungkin sudah pernah, ya, SH itu
Ya, dulu mungkin cita-citanya santri Hidayatullah. Ya, tapi alhamdulillah selesaikan SH-nya di Jakarta. Saya sudah melihat, Masya Allah. Ya, belum saya dapatkan orang seperti Allah yarham Ustaz Abdullah Said. Ketika ya awal untuk mendirikan Hidayatullah, maka boleh berkomitmen, kalau Allah memberikan jatah umur buat saya, maka saya akan habiskan hidup saya untuk perjuangan Islam. Sekarang coba kita lihat, adakah orang yang berkomitmen orang seperti itu? Maka ini adalah kekuatan keimanan yang sungguh luar biasa. Makanya dia berani menugaskan orang. Kenapa? Dan buktinya subhanallah, kita lihat, saksikan sekarang ini. Bahkan beliau mengatakan begini, tidak ada pekerjaan yang paling menyenangkan, paling membahagiakan, ya, paling menggembirakan melebihi daripada mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu jadi wajar kalau ya santri-santrinya itu, ya staf-stafnya dulu, santri-santrinya, sahabat-sahabat beliau siap ditugaskan kemana saja. Bahkan saksi nyata, subhanallah, ketika Allah yarham Ustaz Abdullah Said itu meninggal, orang kan biasa kan namanya banyak suka silaturahim, suka berdakwah, banyak kenalannya, ya. Sedangkan uang yang diberikan saja, yang dikatakan sebagai uang duka, itu tidak disentuh sedikit pun sama keluarganya. Coba bayangkan itu. Mana ada yang disentuh? Bahkan sekarang masih hidup, saksi yang nyata, ya, saksi nyata bendahara Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah mengatakan bahwa jangankan mau menyentuh uang duka yang diberikan kepada Allah ya Rabb Ustaz Abdullah Said, sedangkan mau mengetahui saja berapa jumlahnya itu tidak ada keinginan sedikit pun juga. Subhanallah, begitu hebatnya. Masya Allah, ya, sungguh luar biasa. Bahkan yang paling menakjubkan lagi, seandainya keluarga saya sudah tidak ada ini, kemudian ada keluarga saya keluar daripada pesantren, maka dia tidak boleh bawa apa-apa kecuali yang menempel apa di badannya saja. Tidak boleh dia bawa apa-apa. Subhanallah. Maka adik-adik, ya boleh, ya alhamdulillah, boleh nanti sambil membaca, karena referensinya akan banyak, akan membandingkan kenapa santri-santri Hidayatullah itu memang dicetak untuk menjadi seperti kayak Nabi Ismail alaihissalam, ya, siap mengemban dakwah, siap mengerahkan hidupnya untuk perjuangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya Ismail. Nah, itu yang dilakukan oleh Hidayatullah, alhamdulillah. Bahkan subhanallah, ini yang paling menakjubkan lagi, ya. Ya, nah, ini satu kelebihan yang sungguh luar biasa. Kita pun juga yang ya buat apa yayasan, buat apa semuanya, itu salah satu komitmen Hidayatullah itu, supaya amanahnya orang itu terjaga, maka selalu didaftarkan itu atas nama kepemilikan Hidayatullah. Itu yang susah kita dapatkan, Masya Allah, ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah keyakinannya, ya, kemudian tauhidnya, dan buktinya itu adalah, ya, negeri Mekah itu adalah negeri tauhid. Masya Allah, tadi sudah dibacakan tadi, ya, surah Al-Balad. Allah berfirman, ya, demi negeri yang aman, yaitu negeri Mekah. Nah, ya, jadi surah ya Al-Balad, ya. Jadi buktinya itu adalah sekarang ada, ya, negeri Mekah itu adalah tauhid. Itu menggambarkan bahwa, ya, negeri, ya, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Madinah itu adalah, ya, peradaban Islam di situ terbangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tadinya juga sahabat-sahabat itu ketika hijrah ke Madinah itu ada perasaan juga, goncang juga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri Madinah itu diberikan keberkahan 2 kali lipat daripada negeri Mekah, supaya sahabat-sahabat itu bertahan di Madinah, ya, karena negeri Mekah itu tempat berdagang, yang keahliannya orang-orang Quraisy itu adalah berdagang, sementara di Madinah itu adalah bertani. Kalau bertani itu kan butuh kesabaran, ya. Mungkin yang dari kampung-kampung yang dicetak untuk jadi pemimpin ulama merasakan, ya, alhamdulillah, kenapa tadi kita bisa di mana-mana aktif di masyarakat, ya, itu karena kita sudah dilatih, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga seperti ini. Kalau dulu, alhamdulillah, kami masih ingat sekali, ya, masih ingat, ya, kami di Gunung Tembak itu masih kelas 3 itu sudah diajarkan prinsip, kekuatan prinsip. Saya masih ingat Ustaz Nur Alim,
namanya Ustadz Joko Mustafa. Ya, tapi mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Jadi saya masuk kelas 3 mungkin ya pas-pasan juga, tidak terlalu di belakang, tidak terlalu ini, tapi satu kelebihan, setiap pagi itu kita pungut daun, bayangkan itu. Dan itu almarhum itu selalu keliling itu, memantau itu lingkungan. Setiap pagi itu pungut daun. Daun yang dipungut itu bisa saja disapu, tapi kenapa dipungut? Ya, dipungut daun bambu. Daun bambu yang di bawah itu, yang sudah mulai diratakan itu kan bambu di situ, itu pungut setiap pagi. Alhamdulillah saya pungut bambu. Tapi saya diajarkan sama guru saya, namanya Ustadz Joko Mustafa, dan saya masih ingat ya, bahwa Anda harus punya kekuatan prinsip, harus punya prinsip. Oh, saya belum paham apa yang dimaksud dengan prinsip itu. Sederhana saja, dibilang begini. Nah, itu yang saya amalkan sampai sekarang. Begini, prinsip itu, kita punya prinsip. Kalau kita punya kelereng, ini kamu punya kelereng ini, ya, 5. Tiba-tiba ada temanmu mengakui bahwa itu kelerengnya. Apa yang mesti kamu lakukan? Maka saya akan mempertahankan. Itu punya prinsip. Masya Allah, itu punya prinsip, berarti itu sudah benar. Saya baru diajarkan seperti itu, namanya kelas 3 ini. Nanti saya paham setelah kuliah dan baca ya buku SQ-nya Ari Ginanjar. Oh, ada di situ kekuatan prinsip. Ada kekuatan prinsip di situ. Mencontohkan orang membuat bangunan seperti ini. Ini ya saksinya beliau ini. Mungkin orang akan beda-beda. Mungkin KDM yang bangun ini kan KDM ini dipandu sama Ustadz ya Mustafa Saka ya, sebagai pembina di ya Karambugis ini. Mungkin orang kekuatan prinsip itu adalah ketika misalnya kita sama-sama ini nyusun batu ini ini salah satu rahasia sukses untuk menjadi mahasiswa nanti, menjadi pelajar. Harus punya prinsip, punya cita-cita. Jadi bukan hanya kita sekedar menjalani. Sebagai contoh ini, masjid ini yang begitu megah. Mungkin ketika dia ada orang, mungkin ada 3 orang ditanya ini santri, ini kamu apa yang kamu lakukan ini? Ini lagi nyusun batu bata. Nah, ini saya dapatkan kekuatan prinsip dalam ya bukunya Ari Ginanjar, ya doktor, ya kekuatan prinsip. Satu mengatakan, ya tukang ini saya lagi nyusun batu bata. Nanti kita lihat hasilnya ke depan. Yang satunya lagi ditanya, kamu apa yang kamu lakukan? Saya membangun masjid. Yang satu lagi ditanya, saya membangun peradaban Islam. Nanti lihat hasilnya nanti 20 tahun ke depan. Itu namanya kekuatan prinsip, kekuatan cita-cita. Nanti hasilnya itu akan berbeda. Nanti orang yang cuma melakukan sekecil apapun pekerjaan dia lakukan itu cuma begitu aja, nanti 20 tahun dia jadi tukang, ya mungkin begitu aja pekerjaannya. Tapi kalau orang yang punya kekuatan prinsip, punya kekuatan cita-cita ke depan bahwa saya membangun masjid, maka jadi masjid seperti ini. Mungkin bisa menjadi masjid seperti kayak Istiqomah yang menghabiskan ya anggaran banyak, masjidnya megah, ya. Atau bagi kita yang punya cita-cita bahwa saya melakukan sekecil apapun yang saya lakukan, mau pungut daun kah, mau membersihkan halaman kah, atau misalnya mengerjain batu bata kah, tapi cita-citanya untuk membangun peradaban Islam, maka insya Allah cita-citanya itu akan sampai. Dan ternyata benar hasilnya 20 tahun ke depan itu, ternyata yang diteliti tadi itu ternyata beda. Ya, orang yang punya kekuatan prinsip. Dan ini saya diajarkan, baru saya sampaikan di Gunung Tembak. Oh, ternyata begitu harus kita punya prinsip, harus punya keyakinan, ya, bahwa harus punya cita-cita ke depan. Nah, termasuk ini, itu salah satu rahasia suksesnya. Masya Allah. Ini karena banyak mahasiswa ini, calon mahasiswa, saya juga diajarkan. Saya suka banyak dialog saja. Ya, alhamdulillah. Ya, termasuk saya diajarkan rahasianya almarhum. Kenapa punya kekuatan yang luar biasa? Dan sederhana itu, menugaskan orang itu tanpa biaya sampai ke Papua. Ditugaskan ke Papua, biayanya cuma sampai di Makassar. Nanti cari sendiri, tapi tugasnya di Papua. Belum ada masjid yang dikunjungi, belum ada tempat yang kunjungi. Itu kan tidak sederhana. Itu kalau bukan kekuatan keimanan kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah itu bagi seorang pemimpin untuk menugaskan seperti itu. Seperti kayak ceritanya Ustadz Sarbini Nasir kan, Masya Allah, 6 bulan perjalanan, anaknya masih merangkak, ya, anak pertamanya, ya, kalau tidak salah Abror, itu sangkatan juga sama saya, Ustadz Abror. Nanti sampai ke Papua itu sudah bisa berjalan,
Kenapa? Karena biayanya cuma sampai di Makassar. Habis itu di Makassar ngajar-ngajar ngaji, berdakwah, kumpul-kumpulin duit, jalan lagi. Sampai 6 bulan baru sampai ke tempat tugas. Coba, subhanallah. Itu luar biasa ya. Jadi ya benar-benar jadi kekuatan prinsip keimanan itu yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bayangkan kenapa? Karena di Mekah baru cuma istrinya sama anaknya sudah berdoa, Rabbi ja'al baladan aminan. Jadikan negeri ini sebagai negeri, ya negeri yang aman. Coba sudah cita-citanya untuk jadi negeri yang aman. Padahal cuma penduduknya baru 2 orang. Nah, itu Nabiullah Ibrahim, dan itulah yang dilakukan oleh ya almarhum Allah yarham Ustadz Abdullah Said, menugaskan santri-santrinya. Sekarang kita alhamdulillah sudah punya sekitar 100 titik di seluruh Indonesia. Dan insya Allah ya setelah Silatnas ini akan berkumpul 20.000 dai dan jamaah hidayatullah nanti di Gunung Tembak. Nah, supaya tidak terganggu pembelajarannya, maka di sini kan ya tetap harus ada belajar, karena memang harus ada sebagian dari kaum muslimin untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu baru ya sudah ada rencana untuk mengembangkan lagi dakwah di 4 negara, sudah siap untuk buka cabang hidayatullah. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, jadi keyakinannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu buktinya itu Ka'bah itu. Ya, Mekah itu negeri yang bangun itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istrinya bersama anaknya ya kemudian sudah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Jadi sudah cita-citanya ke depan. Nah, ini sebagai apa, dipersiapkan untuk jadi pemimpin, disiapkan jadi ulama. Maka sekarang pelajarin bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi ulama yang baik. Ya, makanya tugas-tugasnya kan luar biasa. Harus menyelesaikan hadis al-arba'in, harus menyelesaikan ya 1 juz misalnya atau 2 juz. Masya Allah, itu sungguh luar biasa ya. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Doanya senjatanya orang beriman itu doa. Masya Allah, kita berdoa ya, selama kita menjaga diri kita ya, kemudian kita yakin dengan doa kita taat kepada Allah, masa tidak dikabulkan doa kita? Masya Allah, berdoa ya, dan itu sudah teruji. Saya banyak juga ya cerita bagaimana ya menyaksikan ya orang-orang yang kadang baru terbersit. Bagi orang pelaku dakwah itu, kita sudah bisa merasakan. Tanya orang-orang tua kalau silaturahmi, apa yang dirasakan ketika berdakwah. Kadang itu baru teringat di pikiran kita, itu sudah Allah sudah penuhi. Subhanallah, itu kalau kualitas ibadah kita. Tidak usah jauh-jauh. Mungkin yang sudah merasakan, beliau-beliau mungkin yang masih muda pasti sudah merasakan itu, yang seperti itu. Kadang baru kepingin rasanya ini langsung dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, jadi doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin, berikan kami ya generasi yang baik, anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu kalau dilihat itu menyejukkan pandangan. Sekarang kan kita lihat ini fitnahnya sekarang, akhir zaman ini kan luar biasa. Makanya kita diperintahkan itu kan membaca surah Al-Kahfi supaya kita dilindungin ya. Baca malam, kalau tidak bisa besok pagi. Targetkan itu supaya apa? Kita dibimbing oleh Allah nanti sampai pekan ke depan. Ini kan tantangannya luar biasa. Apalagi kalau main begini nih, hilang itu. Masya Allah, di mana bukan di kota sampai ke pelosok-pelosok sana. Ya, kadang cuma bercahaya. Kemarin ada yang cerita sampai jauh di pelosok, kemudian dibawa kolom begini sampai subuh. Masih rumah panggung, belum ada cuma ada wifi-nya di situ, belum ada lampu aja mungkin baru bercahaya di bawah begini. Coba sampai subuh hari baru lihat petugas dakwah, apa di bawah itu, di bawah kolong rumah. Ternyata anak-anak berkumpul di situ. Coba, ini fitnahnya luar biasa. Masya Allah. Padahal kita diajarkan oleh Nabi. Nabi katakan begini, tidaklah seorang hamba melakukan 2 hal kecuali dijamin masuk surga, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Ini saya dapatkan dari zikir ya setelah sholat. Apa itu? Maka dalam hadis disebutkan begini ya, kalau kita bisa konsisten baca setiap selesai sholat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, berarti 30 kali kan. 30 kali dikali 10 kebaikan berapa kali? Diuji matematikanya nih. Berarti 360
300 kali. 300 kali dikali 5 kali kita sholat 1.500. Nabi merinci seperti itu supaya apa? Kemudian yang kedua, pada saat orang ke tempat tidurnya, dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Berarti berapa? 100 kali dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kata Nabi berarti 1000 kali. 1.500 kali sampai dengan 1.000 ditambah dengan 1.000 berapa? 2.500 kali. Adakah seorang hamba melakukan dosa sebanyak 2.500 kali dalam sehari? Ada enggak kira-kira? Oh, sahabat mengatakan banyaknya ya Rasulullah, 2.500 kali kita ini. Nah, zikir itu, makanya Nabi katakan begini, tidaklah orang melakukan dua hal itu tadi, zikir itu ketika, karena godaan setan itu paling kuat ketika orang mau melaksanakan sholat. Ya, godaan setan paling kuat itu pada saat orang mau melaksanakan sholat, dia akan ingat ini itu, sehingga dia lupa jumlah rakaatnya. Sama godaan setan yang paling kuat pada saat mau ke tempat tidurnya, dia lupa mempersiapkan, lupa berwudu, padahal jaminannya orang berwudu dalam keadaan dia tidak senang, dia berwudu, maka jaminannya dia tetap berada dalam kebaikan yang banyak. Subhanallah. Jadi kalau kita mau berwudu misalnya ini, waktu malam perasaan dingin, perasaan malas, tetapi kita bisa kalahkan itu, maka kata Nabi, orang itu akan tetap mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah, berwudu kemudian dia berzikir. Coba mungkin sekarang kita saksikan, jarang orang yang seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Padahal Nabi katakan sedikit sekali, sehingga sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, memang kami banyak kesibukan, sehingga baru selesai sholat langsung loncat, lupa dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke tempat tidurnya lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi jamin, kalau seorang hamba melakukan dua hal ini, maka dijamin dia akan masuk surga. Subhanallah. Jadi ya, kekuatan ya doa juga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ya, di samping kita ya bermujahadah ya, terutama 10 hari ini ya, karena dari bulan Ramadan ini kan peningkatan luar biasa. Kenapa pahalanya di bulan Zulhijjah itu lebih hebat daripada bulan Ramadan? Karena kalau bulan Ramadan itu kan setan diikat, dibelenggu, tidak ada yang goda. Sekarang setan dilepas. Makanya kalau kita bisa memanfaatkan 10 ya Zulhijjah ini pertama ini, maka itu pahalanya tidak ada bandingannya, kecuali orang itu berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun juga. Itu baru bisa menyamai ya amalan di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi terutama ya banyak hal ya, zikir paginya, kemudian baca Qur'annya, ya sholatnya, puasanya. Ya kalau tidak bisa 10 hari pertama ya diusahakan misalnya ya hari Kamis atau hari Senin. Yang paling minimal itu adalah di 9 Zulhijjah ya. Jadi itu supaya kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu ya, bahwa apa yang kita lakukan di Hidayatullah ini, silakan ya, insya Allah ini jadi kunci sukses buat kalian. Bahwa yang pertama itu adalah keyakinannya ya, kemudian mengikhlaskan belajarnya itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain ya, karena kalau bukan untuk itu rugi ya. Jadi niat itu kita belajar dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam rangka menghilangkan kebodohan dalam diri kita, atau bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Karena kalau orang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya sekarang maksimalkan benar-benar. Saya juga alhamdulillah pernah juga di Karambugis ini ya, alhamdulillah ya, dulu tahassus bahasa Arab ya, alhamdulillah. Sambil ngajar-ngajar, kuliah apa semuanya, alhamdulillah ya, bisa bertahan di pesantren ini, alhamdulillah ya. Baik, sekali lagi ya, saya ucapkan mudah-mudahan ada manfaatnya buat ya adik-adik semuanya, buat kita semuanya, bahwa patut untuk kita menjadikan contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan sengaja kisah terbaik dalam Al-Quran itu diungkapkan, satu fungsinya adalah bagaimana supaya kita bisa mengambil pelajaran. Itu ibro, itu hal yang terpenting daripada sejarah yang diungkapkan dalam Al-Quran, karena itu memang disampaikan apa adanya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, sehingga kita juga bisa mendapatkan ya keselamatan dunia dan akhirat. Baik, demikian, Allahu a'lam bishawab. Tentunya kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala,
Kalau salah datanya dari pribadi saya ucapkan astagfirullahalazim. Mohon maaf ya, tadi ya mendadak ya, sudah mau isya, baru diinfokan, oh ya ini beliau, kita doakan beliau. Saya sebenarnya juga anak saya 2 lagi sakit, kemudian istri saya lagi sakit, ya sama juga, masya Allah. Mohon doanya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa semoga keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, dan saya yakin juga teman-teman juga seperti itu. Tapi karena mujahadahnya, kesungguhannya, mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah mengangkat derajat kita, kemudian Allah pertemukan nanti di akhirat kita, ya semuanya dalam keadaan lebih baik. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. La ilaha illallah annaka antallah al-ahad was-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah subhanakar rahmanur rahim irhamna ya arhamar rahimin. La ilaha illallah subhanaka ghafurur rahim faghfir lana ya ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah masami'a qulubana li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bil Qur'an wa amalan bil Qur'an wa amalan bil Qur'an was sunnah. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami ya Allah yang hadir di rumahmu ini ya Allah, untuk senantiasa ingat kepadamu kapan dan dimanapun kami berada. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa berbuat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau memalingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, kami memohon rahmat dari sisimu karena sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka semua ya Allah sebagaimana mereka semua mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.